Usai membongkar tabiat buruk mantan kekasihnya, Rizky Irmansyah, Nikita Mirzani saat ini mengungkapkan secara gamblang betapa besar penyesalannya menjalin hubungan asmara dengan Rizky Irmansyah. Nikita Mirzani mengaku merasa tertipu dengan penampilan Rizky Irmansyah yang merupakan seorang ajudan atau sespri dari Capres Prabowo Subianto yang ternyata memiliki perilaku yang kasar. Nikita Mirzani juga dalam hal ini sangat menyesali. Ternyata ada keterlibatan keluarga Rizky Irmansyah yang dinilai membantu dalam menutupi perilaku buruk Rizky Irmansyah. Dan untuk mengetahui beberapa hal yang lainnya, maka inilah 5 penyesalan terbesar Nikita Mirzani selama menjalin hubungan dengan Rizky Irmansyah. Versi Cumi Top 5. Selama menjalin hubungan dengan Rizky Irmansyah, Nikita Mirzani merasa nelangsa lantaran diperlakukan tak sepantasnya oleh Rizky Irmansyah. Nikita Mirzani mengaku bahwa Rizky Irmansyah telah menyiksa batin dan mentalnya dengan berperilaku ringan tangan, serta diduga kerap melontarkan kata-kata kasar terhadap dirinya. Nikita Mirzani juga mengungkapkan bahwa seharusnya Rizky Irmansyah bersyukur mendapatkan dirinya dalam versi yang lebih baik. Lantaran jika tidak, Nikita Mirzani akan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum. Gini ya, kalau menurut gua, laki-laki main perempuan itu sudah biasa. Ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia kedua, bagaimana dia mengekang gua, ternyata dia di belakang begitu, ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Ternyata gua di kerangkeng tuh tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali 2 kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue nggak ngerti, ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak kok lu jahat banget ya. Gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Bucin. Gue tuh selalu bucin. Gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf, buat gue ya sudah selesai. Itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Coba kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah gue bawa ke Polda atau ke Mabes. Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja. Nikita Mirzani secara terang-terangan membeberkan terkait adanya keterlibatan keluarga Rizky Irmansyah dengan permasalahan yang saat ini tengah dialaminya. Nikita Mirzani merasa bahwa keluarga Rizky Irmansyah berusaha untuk berperan dalam menutupi seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Rizky Irmansyah. Nikita Mirzani pun tampak menyayangkan hal tersebut, lantaran dirinya sudah menyayangi keluarga Rizky Irmansyah seperti keluarganya sendiri. Dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus, biasanya kan sama satu individu aja nih. Jadi kok gue sampai amazed gitu, kayak kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja. Saya pikir kayak, padahal gue sayang banget sama keluarganya loh. Sayang banget gitu, tapi kok semuanya ikut.
andil gitu ya. Gue nggak ngerti ya, mungkin yang mungkin positive thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan, keluarganya ya cuman bisa dapat uang ya cuman dari Rizky, jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Nikita Mirzani mengaku tak menyangka bahwa Rizky Irmansyah akan membatasi atau mengekangnya dalam semua kegiatan yang akan dilakukannya. Seperti diketahui, Nikita Mirzani merupakan seorang aktris yang sangat berperan aktif di dunia entertain. Namun, selama menjalin hubungan dengan Rizky Irmansyah, Nikita Mirzani merasa seluruh kegiatannya dibatasi oleh Rizky Irmansyah. Bahkan, hal tersebut sampai terlampau berlebihan. Gue tuh nggak pernah menyangka karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zack, Dimas, Brojonegoro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak, kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dilarang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu, cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda, dan gue nggak mau difitnah, gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue nggak mau ada yang fitnah. Makanya gue jelasin di live Instagram gue sampai syuting film nggak boleh, berteman nggak boleh, bersosialisasi dengan kawan nggak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue nggak boleh cupiki, gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyaan, kenapa? Oh ternyata lu begini, kenapa lu begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman yang tersisa di pikiran gue tuh kayak, anjir kok gue diginiin ya. Setelah putus dengan Rizky Irmansyah, Nikita Mirzani baru menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan oleh Rizky Irmansyah. Ya, hal tersebut diungkapkan langsung oleh Nikita Mirzani saat dijumpai oleh awak media. Menurut Nikita Mirzani, sebelum menjalin hubungan dengan dirinya, Rizky Irmansyah tidak terlalu dikenal oleh publik. Namun, setelah menjalin hubungan dengan dirinya, Rizky Irmansyah kini menjadi sosok yang dikenal masyarakat luas. Bahkan, dalam sosial media pun, pengikut Rizky Irmansyah meningkat pesat. Kalau dimanfaatin, teman-teman gue sih bilangnya iya, karena kan kalau dari fansnya bilang, dia kan ikut Bapak udah lama, tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, followersnya juga nggak naik, gitu kan. Pas ikut gue, pas sama gue, maksudnya bukan ikut ya, pas berhubungan sama gue, langsung melesat kan, orang jadi tahu. Tadinya kan cuma Mayor Teddy kan, pas katanya pacaran sama Nikita Mirzani, ya udah jadi pada tahu gitu. Ya, mungkin ada manfaatnya juga, mungkin ya. Nikita Mirzani mengaku merasa tertipu dengan penampilan dan jabatan Rizky Irmansyah. Seperti diketahui, Rizky Irmansyah merupakan ajudan atau sespri dari Capres Prabowo Subianto.
Kendati demikian, Nikita Mirzani menilai jika sosok Rizky Irmansyah yang berada di balik orang penting tersebut pasti memiliki sikap atau perilaku yang baik dan tidak akan berlaku kasar. Namun nyatanya, Nikita Mirzani tertipu dengan hal tersebut. Pasalnya, saat sudah menjalin hubungan dengan Rizky Irmansyah, dirinya mendapat perlakuan yang tak sepantasnya. Teman-teman gue juga bilang kan, kalau bisa kepincut sama ini lokal, kepadanya kan lo sukanya ke bule. Karena itu tadi, karena gue lihat dia ikut siapanya, ya kan. Kalau kita lihat, kita tahu lah betapa baiknya bapak, ya kan. Dia menghormati banget seorang perempuan, tidak mungkin dia ringan tangan, ya kan. Itu yang gue lihat dari situ, ya kan. Dengan perawakannya seperti itu, nggak mungkin nih dia berani macam-macam atau ringan tangan atau ngucapin kata-kata makian gitu kan. Kalau mabuk apa segala macam gitu kan, ya itu yang gue pikirin. Tapi kan ternyata pikirannya salah kan. Zong. Jadi sampai saat ini Ya semoga beruntung dah yang dapetin dia.